Oke, selamat siang dan selamat datang untuk Mbak Keisha dan juga Mbak Ella. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast saya hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Janata Tanio dengan NIM 71 2022 285. Ini adalah salah satu tugas saya dari mata kuliah pendampingan dan konseling pastoral PASC. Nah, teman-teman, di sini saya ingin teman-teman mengenal teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Keisha terlebih dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Alfi sebelumnya sudah mengundang saya dalam podcast ini. Perkenalan, nama saya Keisha Benasar Satria. Saya dari Prodi Hubungan Internasional dan gereja saya berada di Betel Area Salatiga Kak. Ya, terima kasih Mbak Keisha. Kita langsung ke Mbak Ella. Oke, baik. Terima kasih Kak Alfi telah mengundang saya dalam podcast Mbak Alfi. Jadi, perkenalkan nama saya Ella Dewi. Saya dari Gereja Sesawi Kabusa dan saya salah satu pemuda di gereja tersebut. Terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya, Mbak Ella ini asalnya dari mana? Saya asli dari NTT. Kalau Mbak Keisha? Saya dari Jawa Kak. Ini nanti kita akan menemukan dua perspektif yang berbeda. Nah, teman-teman, di sini judul podcast kita hari ini adalah Suara Hati Menjembatani Generasi dalam Konseling Spiritual. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita masuk, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan dari podcast ini. Nah, tujuan dari podcast ini dia untuk menjembatani atau dia ingin memberikan membahas tentang pentingnya pendampingan dan konseling bagi remaja dan juga pemuda dalam konteks spiritual. Nah, ini juga akan menjembatani antara kesenjangan generasi dan generasi muda, terutama kita sebagai remaja dan juga pemuda di gereja kita masing-masing, dan juga dengan tokoh agama seperti pendeta. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan mendasar sebelum kita masuk ke penjelasan atau diskusi kita lebih lanjut. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih itu konseling spiritual? Mungkin ada yang mau lebih dulu? Oke, baik. Terima kasih Alfi. Jadi menurut saya konseling pastoral itu mungkin ada seseorang atau satu jemaat atau mungkin karena kita di pemuda, jadi kita pemuda saja. Mungkin ada satu orang pemuda yang misalnya memiliki masalah, terus dia mencari pendeta untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau bisa saja ya pemudanya yang memiliki masalah dan pendeta datang untuk mencari pemuda untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh si pemuda. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin dari Mbak Keisha. Sekarang Mbak Ella juga konseling spiritual itu dimana ada satu orang atau lebih berkumpul untuk menyelesaikan masalah dan didampingi oleh pendamping, seorang pendamping. Kalau misalnya di konseling spiritual ini seperti tadi yang dijelaskan Mbak Ella, ada jemaat dan juga pendampingnya adalah pendeta itu sendiri. Terima kasih untuk Mbak Ella dan juga Mbak Keisha. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu konseling spiritual, biar kita memiliki pemahaman. Jadi ini menurut Naiku, dia dalam tulisannya dia menjelaskan bahwa konseling spiritual itu merupakan suatu proses pertolongan dalam perspektif Kristen yang dilakukan melalui percakapan atau hubungan timbal balik yang tadi sudah teman-teman katakan antara seorang konselor, yang konselor itu dalam kata lain bisa jadi pendeta ataupun juga yang majelis dan pendamping lain dengan yang di konseling, bisa jadi kita remaja atau pemuda. Nah, tujuan dari konseling pastoral ini adalah untuk membantu individu yang ditolong untuk mencapai tujuan pemahaman dan pengertiannya yang lebih lengkap tentang dirinya sendiri. Nah, itu bisa juga dengan lingkungannya serta hubungannya dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan. Nah, melalui dialog kita kali ini dan interaksi yang terjadi dalam konteks pastoral counseling, individu dapat memperoleh dan dukungan untuk menghadapi masalah, mengatasi tantangan, dan tumbuh dalam iman mereka. Itu menurut Naifu yang ditulis dalam tulisannya pada tahun 2016. Kemudian di sini teman-teman kita akan masuk dalam beberapa pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi. Yang pertama itu bukan yang pertama sih, kedua. Apa tantangan terbesar dalam memberikan konseling pada generasi muda? Tantangan apa yang teman-teman dapat ketika teman-teman kita bicara soal teman-teman yang memberikan konseling pada orang lain. Kan tadi kita sudah membahas apa sih itu konseling spiritual. Nah, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan ketika teman-teman turun langsung, ketika teman-teman memberikan konseling, apa sih tantangan?
bagi teman-teman. Mungkin dari Mbak Kisha. Oke, berarti di sini posisinya kita menjadi pendamping. Iya. Oke, di saat kita menjadi pendamping, mungkin apa ya? Pengalaman walaupun saya belum pernah ya. Tantangannya lebih ke mungkin sulit beradaptasi dengan anak muda karena adanya perbedaan umur atau kurangnya informasi yang kita dapatkan dari pemuda-pemuda yang akan kita konseling seperti itu sih. Oke, terima kasih. Mbak Ella. Mungkin dari saya, kalau misalnya tantangan, kita bahas tentang tantangan dari diri kita sebagai pendamping, mungkin misalnya saya langsung contoh ya. Kalau contohnya tuh misalnya Mbak Kesha ya, Mbak Kesha memiliki masalah, terus saya akan mendampingi dia, tetapi saya belum terlalu paham mengenai masalah yang Mbak Kesha alami. Nah, mungkin itu menjadi salah satu tantangan karena kan sebelum menyelesaikan masalah kita harus cari tahu dulu masalahnya. Tapi Mbak Kesha orangnya tertutup, nggak mau kasih tahu kalau dia memiliki masalah begini, dia kasih tahu secara garis besar. Nah itu tuh tantangan karena saya akan bingung ini menyelesaikannya gimana karena dia tertutup dan tidak mau cerita tentang masalahnya yang secara keseluruhan itu. Nah itu salah satu tantangan. Terus ada juga tantangan lain seperti mungkin Mbak Kesha yang waktunya tidak terlalu banyak atau dia orangnya yang sibuk banget, jadi itu bisa menjadi tantangan yang sangat serius dalam menjadi seorang pendamping. Mungkin dari saya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dari sini muncul lagi pertanyaan baru. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman menghadapi tantangan seperti itu? Mungkin bisa Mbak Ella lebih dulu. Jadi ini solusi ya, solusi dari tantangan tersebut. Nah, solusi dari tantangan tersebut tuh kalau misalnya tadi Mbak Kesha-nya orangnya akan terlalu introvert, nggak mau cerita. Nah, mungkin saya harus cari tahu dulu nih Mbak Kesha tuh gimana biar dia bisa cerita. Misalnya kita cari tahu dulu tentang mungkin hobinya Mbak Kesha atau apa. Nah, kita cari tahu tentang hobi Mbak Kesha, terus Mbak Kesha misalnya suka main catur. Nah, mungkin saya juga bisa ajak Mbak Kesha untuk bermain catur sekalian. Mungkin dari yang bermain catur mungkin dia sudah mulai cerita lah tentang masalahnya, kan itu sudah mulai cerita dan pelan kan mungkin kita bermain catur sambil diam-diam gitu mungkin kan. Jadi mungkin dari situ Mbak Kesha mulai terbuka. Nah dari situ terus kalau misalnya waktunya Mbak Kesha yang kurang, mungkin saya bisa cari waktunya, misalnya dia pas pulang kerja tuh di jam begini-begini. Nah mungkin itu saya bisa cari waktu untuk bersama dengan dia dalam bermain catur, dan dari situ dia mungkin memberikan membuka diri untuk mau didampingi. Terima kasih Mbak Ella untuk jawabannya. Mungkin kita lanjut lagi ke Mbak Kesha. Oke, dari tantangan yang tadi saya sempat sebutkan, mungkin hampir sama Kak Ella, tentang keterbukaan yang tadi, di mana kita sebagai konselor bisa mendekatkan diri pada mereka untuk bagaimana mereka dapat menceritakan apa yang sedang mereka rasakan, kemudian memancing dengan hobi-hobi yang sekiranya mereka lakukan. Selain itu juga kita dapat memberikan seperti kayak ajakan gitu kan. Walaupun itu di luar hobi mereka, mungkin kita bisa mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang misalnya aktivitas di gereja atau di luar gereja yang tidak terlalu formal bisa dilakukan untuk pendekatan lebih dalam agar kita mengetahui permasalahan dia atau cerita-cerita yang mungkin hal yang sepele seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu mungkin menjadi gambaran bagi kita ketika kita meminta untuk kita bisa konseling dengan seorang konselor, itulah yang mereka hadapi. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, ketika teman-teman ingin konseling, ini sekarang bukan teman-teman yang bukan yang dituju ke teman-teman, tapi jadi pertanyaannya, apa pendapat kalian tentang konseling spiritual yang diberikan? Apakah teman-teman pernah mendapatkannya dan apa yang teman-teman rasakan? Mungkin siapa yang memulai? Oke. Jadi ini misalnya kita memberikan pendapat kita mengenai seorang konselor. Pendapat mengenai seorang konselor macam-macam sih, mungkin karena dari pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya dari saya, seorang konselor itu mungkin dia harus jadi pribadi yang mau mendengar, harus menjadi pribadi yang jadi pendengar yang baik. Jadi kayak pendengar yang baik, terus mungkin jadi sahabat, teman untuk semua orang. Terus dia juga harus pintar dalam memahami, karena sebagai pendengar dia harus pintar dalam memahami, terus harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konselingnya. Jadi mungkin itu dari saya. Bisa? Kalau menurut saya
konseling spiritual yang dilakukan oleh tokoh agama itu seperti jembatan yang dimana membantu mereka untuk mengungkapkan semua apa yang menjadi tantangan mereka. Kemudian itu juga sebagai reminder. Jadi pendeta ini mereminderkan untuk anak-anak gimana jika mereka melakukan kesalahan, terus mereka berdoa dan segala macamnya. Nah, menurut saya seperti itu sih. Oke, teman-teman di sini sebelum kita melanjutkan pada pertanyaan berikut, saya ingin bertanya apakah teman-teman punya pengalaman konseling dengan seorang konselor atau pendeta ataupun tokoh-tokoh agama lainnya? Apakah teman-teman punya pengalaman seperti itu? Mbak Kesha? Pengalaman saya pernah. Ceritakan. Oke, jadi mungkin waktu saat ketika pemuda kami sedang menghadapi masalah berantem satu sama lain, ada masalah pertemanan dan itu menyebar ke kegiatan, maksudnya merembet ke kegiatan satu kegiatan pemuda. Disitulah hadir konselor spiritual itu atau mentor kami, pendeta atau pendeta muda hadir di tengah-tengah kami untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang kami alami ini, Kak. Jadi mentor kami ini atau pendeta muda ini membantu kami untuk berbicara satu sama lain dulu apa masalahnya, bagaimana kok bisa sampai merembet sampai kegiatan dan segala macamnya. Kemudian beliau juga memberikan masukan dengan ayat-ayat yang dimana kita harus keluarga, nggak boleh ada pertikaian dan dengki satu sama lain gitu, Pak. Jadi beliau menyarankan untuk menyudahi adanya permasalahan ini sehingga tidak menjadi dengki di dalam hati masing-masing dan malah merembet untuk lebih tidak merembet ke yang lain-lain gitu, Pak. Jadi di situ beliau hadir untuk menenangkan kami pertama, terus mengupayakan bagaimana masalah-masalah kami ini. Kemudian juga bukan hanya itu, beliau juga mendoakan kami untuk kami tetap bersama gitu lah, Kak. Enggak yang tercerai berai gitu. Itu sih, Kak. Sebelum kita lanjut ke Mbak Dela, saya mau tanya lagi. Mbak Kesha itu Mbak Kesha yang alami atau teman-temannya? Kami. Jadi ada saya sekelompok itu. Berarti Mbak Kesha ada di situ dan juga merasakan hal itu. Iya. Terima kasih Mbak Kesha. Kita lanjut ke Mbak Ella. Oke, baik, terima kasih. Dari saya mungkin ini lebih ke personal dari pribadi saya sendiri. Jadi saya tuh waktu itu pernah buat masalah dan masalahnya itu menurut bapak saya serius. Walaupun itu menurut saya tidak terlalu serius karena mungkin saya belum mengerti. Nah itu jadi menurut bapak saya serius sehingga akhirnya dipanggil pendeta untuk konseling diri saya sendiri pribadi. Jadi waktu itu pendetanya datang terus hampir kayak Mbak Kesha ditanya dulu masalahnya kayak gimana. Terus setelah itu diberikan nasihat, terus diajak cerita juga, dikasih kesempatan untuk saya untuk cerita kayak kenapa Ella kayak gini. Terus kenapa Ella melakukan ini, terus saya jelasin. Terus setelah itu pendetanya minta tolong ke saya untuk tidak melakukan hal itu. Mungkin dari bapak bilang ke pendeta, mungkin dari bapak saya panggil pendeta karena menurut dia itu salah. Jadi pendetanya suruh buat tidak boleh lakukan hal yang sama lagi. Jadi menurut saya Itu pengalaman ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan baru yang muncul, selalu dari pertanyaan. Jadi apakah ketika teman-teman konseling itu ada jangka waktu atau waktu masalah itu teman-teman di konseling setelah itu selesai, tidak ada lanjutannya? Apakah selesai masalah itu sudah selesai atau lanjutan? Kalau dari saya, karena pendetanya ini adalah kakak saya, jadi saya tetap dipantau. Berarti berlanjut? Iya, tetap dipantau kayak oke, Ella ada perubahan nih begini gitu. Sampai sekarang atau sampai sekarang dipantau? Oke, terima kasih. Mungkin dari Mbak Kesha? Kalau dari masa yang telah saya ceritakan tadi, sebenarnya permasalahan itu sudah selesai di tempat. Akan tetapi mentor ini tadi masih mengamati apakah kami masih sering bertikai dalam kelompok-kelompok ini atau tidak. Terima kasih teman-teman. Ada satu pertanyaan terakhir lagi. Ini dijamin pertanyaan terakhir. Tapi tidak apakah akan muncul pertanyaan baru atau tidak. Menurut teman-teman, apakah kalian punya harapan untuk para tokoh agama ke depannya ketika kalian ingin bertemu untuk melakukan konseling atau bagaimana tugas mereka seperti itu? Terutama pendeta dan kita. Saya Mbak Kesha. Oke. Jadi
Jadi dari saya untuk pendeta yang misalnya yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari di dalam jemaat, mungkin pendetanya harus lebih mendekatkan diri ke jemaat, karena kan ada pendeta yang kayak cuma mau di pastor gereja nih, tidak mau keluar, kayak nanti kalau dia itu pas pelayanan, pas gereja, dan intinya pas pelayanan misalnya orang meninggal, orang sakit, atau ada ibadah rumah tangga, ibadah di gereja, dan ibadah minggu itu saja baru dia keluar. Tapi setelah itu dia cuma di rumah, dia cuma di pastori dan tidak mau keluar. Pasti intinya keluar itu pas pelayanannya saja. Jadi kalau itu menurut saya dia tidak berbaur dengan jemaat, dan dia tidak akan tahu apa yang dialami, apa masalah yang dialami oleh jemaat yang ada di sekitar jemaat yang dia punya sendiri. Harusnya dia sebagai pendeta tuh dia keluar dan melihat sekitar dia, apakah jemaat memiliki masalah atau tidak. Nah, jadi harapan saya tuh semoga semua pendeta tuh menjadi sahabat untuk jemaat, tidak mau ngomong diri saja itu sendiri. Iya, menambahkan aja sih dari Kak Ella, sangat setuju dengan pembauran yang harusnya dilakukan oleh seorang pendeta ke jemaatnya, bukan hanya untuk kata formal kerjanya pendeta yang punya mimbar dan segala macam, tapi mereka harus berbaur dan bukan hanya itu, mendalami komunikasi bersama jemaat-jemaatnya itu juga perlu menurut saya. Jadi dari situ akan bukan hanya memberikan keuntungan buat si konselingnya saja, konselor, tapi target-target yang lain ini juga dapat terbantu gitu untuk berkomunikasi, atau dia butuh tempat bercerita, jadi itu sangat membantu sih Kak dalam membaurnya tadi. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini saya mohon sekali untuk ada closing statement-nya dari teman-teman. Selain harapan-harapan tadi, mungkin ada closing statement lagi dari Mbak Fisya. Ini dari saya Kak. Kalau saya ada 2 closing statement. Ada untuk pendetanya, calon pendeta yang mau jadi konselor ini, dan juga bagi kaum mudanya nih. Nah, konseling spiritual ini sangat penting untuk kaum muda dapat bercerita, mencari tempat kedua atau rumah kedua untuk mereka dapat nyaman bersama pendeta atau mentor itu menyelesaikan masalahnya. Dan yang diperlukan bagi kaum pemuda di situ adalah keterbukaan, di mana mereka dapat mereka dapat mengusut tuntas semua masalah yang mereka alami saat itu. Jadi menurut saya konseling memang sangat penting bagi kaum muda dan juga untuk pendeta. Untuk calon pendeta, salah satu penekanannya adalah mulailah terbuka, mulailah melakukan pembauran dan komunikasi terhadap jemaat-jemaatnya. Jangan terpaku pada pekerjaan yang dinamakan pendeta itu tadi sih Kak. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari saya, mungkin mulai dari pemudanya. Jadi menurut saya kalau jadi pemuda itu jangan, ini kan kita bicara tentang konseling, jadi dari pemuda itu jangan yang diam aja, jangan memendam masalah itu sendiri, karena itu bisa buat kita stres dan bahkan mungkin akan ada hal-hal buruk yang terjadi. Jadi dari mulai itu bercerita, harus cari orang yang bisa membantu, seperti tadi konselor yang pendeta atau pendamping yang menurut dia bisa membantu dia dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi harus mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Terus sebagai seorang konselor, kita juga harus berbaur dan terbuka kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih untuk Mbak Fisya dan juga Mbak Ella yang sudah berkenan memberikan pemahaman dan juga masukan-masukannya untuk pendeta dan juga anak-anak remaja sekarang. Nah, teman-teman, demikian podcast saya yang berjudul Suara Hati Menjembatani Generasi dalam Konseling Spiritual. Ingatlah bahwa setiap generasi membawa perspektif unik dalam perjalanan spiritual mereka. Dengan keterbukaan, empati, dan juga komunikasi efektif, kita dapat saling belajar dan tumbuh bersama. Sekian dan terima kasih sudah menonton podcast saya. Terima kasih.